Apakah surga hanyalah taman yang indah, sungai susu yang mengalir, buah-buahan yang tak habis dimakan, dan istana yang berdiri di atas cahaya? Apakah surga hanya versi sempurna dari dunia ini, tempat di mana semua keinginan manusia akhirnya terpenuhi? Kita ingin apel, datang apel. Kita ingin madu, mengalir madu. Kita ingin bidadari, maka hadir bidadari. Jika surga hanya sekedar pemenuhan keinginan, apa bedanya dengan dunia yang juga dipenuhi keinginan? Dunia tempat kita terus mengejar apa yang belum kita miliki. Dan surga, jika dipahami hanya sebagai tempat memiliki, tak ubahnya hanya perpanjangan dari nafsu dunia yang belum selesai. Inilah anggapan keliru mengenai surga yang selama ini disalahpahami oleh banyak orang. Lalu, bagaimana kenikmatan sejati yang ada dalam surga tersebut? Duduk tenang sambil ngopi, mari saksikan video ini. Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, garis bawahi, tenang itu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Perhatikan, Allah tidak berkata masuklah ke dalam surga yang penuh buah dan madu, tetapi masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Surga yang disandarkan kepada zatnya. Surga bukan sekedar tempat, tetapi perjumpaan kepadanya. Ruh kita berasal dari Allah. Allah berfirman, "Dan aku tiupkan kepadanya ruh dariku." Al-Hijr 29. Ruh bukan benda, bukan makhluk biasa. Ia adalah hembusan ilahi yang halus, percikan dari cahaya asal yang suci. Ketika ruh kembali kepada sumbernya, itulah kebahagiaan sejati. Bukan karena ia mendapatkan sesuatu, tetapi karena ia menjadi sesuatu, menyatu kepada asalnya dalam ketenangan yang tak terlukiskan. Bayangkan ini. Seekor kunang-kunang kecil yang setiap malam mencari arah cahaya. Ia tahu ketika sampai pada sumber cahaya itu, ia akan lenyap terbakar. Tetapi itulah yang paling ia rindukan. Begitulah jiwa manusia yang sejati, selalu rindu untuk kembali kepada cahaya asalnya. Karena ia tahu ketika sampai di hadapan Allah, aku yang kecil ini akan hilang, lenyap, fana dalam zatnya. Namun justru disitulah kebahagiaan tertinggi, karena tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi aku dan dia, yang ada hanya kehadiran yang abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid." Bagi mereka di surga apa yang mereka kehendaki, dan di sisi kami ada tambahan. Rasul menjelaskan bahwa tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Artinya, puncak surga bukan pada apa yang dimiliki, keliru itu, tetapi pada siapa yang dihadapi. Bukan pada rasa, tetapi pada perjumpaan ruh dengan sumber cahaya yang selama ini ia rindukan. Contoh ini, analoginya. Bayangkan dirimu seperti cermin. Selama cermin itu tertutup debu, yang tampak hanyalah bayangan dunia, harta, cinta, rasa, dan keinginan yang fana. Namun ketika debu itu dihapus oleh zikir dan ma'rifat, yang tampak bukan lagi dunia, melainkan wajah sang cahaya itu sendiri.
Itulah surga yang sejati. Ketika engkau tak lagi melihat selain Allah karena seluruh keinginan telah larut dalam kehadirannya. Itu surga yang sejati. Imam Al-Ghazali berkata, surga bagi orang awam adalah taman dan sungai. Tetapi surga bagi ahli arif atau orang arif adalah berjumpa dengan Allah. Jalaluddin Ar-Rumi berkata, ketika engkau masih mencari madu, engkau belum mengenal sang lebah. Tetapi ketika engkau mengenal sang lebah, madu kehilangan maknanya. Begitu pula dengan surga. Ketika engkau mengenang sang pencipta kenikmatan, segala kenikmatan menjadi kecil dan tidak lagi menarik, karena engkau telah menemukan sumber dari segala kenikmatan itu sendiri. Sayangnya, banyak manusia beribadah seperti berdagang, beramal agar mendapatkan rumah emas, bersabar demi bidadari, berdoa demi anggur surga. Padahal, seperti kata Ali bin Abi Thalib, ada yang beribadah karena takut neraka, itu ibadah budak. Ada yang beribadah karena mengharap surga, itu ibadah pedagang. Tetapi ada yang beribadah karena cinta kepada Allah, itulah ibadah yang merdeka. Orang yang beribadah karena cinta tidak meminta imbalan apapun, cukuplah baginya bersama sang kekasih, dan itulah surga Allah. Seorang anak kecil mencintai ibunya karena diberi permen, tetapi ketika ia dewasa, ia tak butuh permen lagi. Cukup berada dalam pelukan ibunya, ia telah bahagia. Begitulah jiwa hamba yang mengenal Tuhannya. Ia tak lagi mencari hadiah, karena kehadiran Allah sudah menjadi hadiah yang terbesar bagi dirinya. Maka, jangan kotori surga dengan nafsu liar kita. Jangan. Surga bukan tempat untuk memuaskan hasrat, tetapi tempat di mana hasrat itu telah tenang, telah terbang. Surga bukan tempat untuk mencari kebahagiaan, tetapi tempat di mana kebahagiaan itu menjadi diri kita sendiri. Ketika ruh telah kembali kepada sumbernya, maka tak ada lagi aku ingin, tak ada lagi aku butuh. Yang ada hanya aku bersamamu ya Allah. Dan di sanalah jiwa menemukan makna fana, bukan lenyap dalam kehampaan, tapi larut dalam keabadian. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Karena hakikat surga bukan di mana engkau tinggal, tetapi kepada siapa engkau kembali. Surga bukan tujuan akhir, surga adalah kepulangan, dan kepulangan itu hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla.